saya ininya, karena kan saya dokter manusia, jadi jadi gambar-gambar manusia, tetapi saya rasa itu semuanya bisa nanti eh, dilihat sebagai apa ya, diaplikasikan juga ke tubuh eh, binatang, hewan, karena kan sama-sama punya otot, punya saraf, punya darah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kalau nanti terganggu lihat foto-fotonya juga saya minta maaf nanti kakaknya. Oh, oke. Kalau gitu saya mulai ya. Saya mulai dengan traumatologi forensik. Eh, Traumatologi ini adalah cabang ilmu kedokteran. Saya bicaranya secara universal ya Bapak Ibu ya, karena kan kedokteran itu bukan hanya di sini kita bicara bukan hanya kepada sebatas manusia saja, tetapi semua yang kesehatannya memang harus diperiksa oleh dokter, gitulah istilahnya ya. Jadi terkadang ini juga termasuk binatang, gitu ya. Jadi traumatologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang luka dan cedera serta hubungannya dengan berbagai kekerasan pemuda paksa. Jadi sebenarnya traumatologi ini bukan hanya dipelajari di forensik, tapi juga dipelajari di ilmu bedah. Jadi kalau misalnya bedah-bedah yang binatang juga pasti mempelajarinya. Mereka kan mempelajari karena akan terkait dengan penanganannya. Sedangkan kita yang forensik mempelajari ini supaya tahu jenis lukanya yang pertama, jenis luka nanti supaya kita bisa mengarahkan jenis traumanya. Nanti dari situ kita ujung-ujungnya mau tahu siapa pelakunya. Karena eh, forensik ini, kedokteran forensik adalah ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk membantu proses penyidikan. Jadi semua yang kami lakukan di kedokteran forensik ujung-ujungnya adalah untuk membantu proses keadilan. Nah, jadi di sini luka adalah suatu ketidaknyambungan jaringan tubuh akibat kekerasan. Intinya jaringan rusak, itulah luka. Jadi klasifikasinya, trauma itu ada, ini tergantung literatur yang Bapak pakai nantinya. Macam-macam, ada yang, tapi di sini saya buat tiga, trauma mekanik, trauma fisik, trauma kimia. Trauma mekanik itu ada tiga, kekerasan tumpul, kekerasan tajam, luka tembak. Kemudian trauma fisik, itu ada beberapa, tapi saya mulai dengan trauma mekanik. Trauma mekanik itu satu kekerasan tumpul, tapi namanya bukan kekerasan benda tumpul ya Bapak Ibu. Kekerasan tajam, bukan kekerasan benda tajam, tapi kekerasan tajam. Kami tidak pakai lagi kata benda di situ karena kami tidak mau kekerasan itu mengidentifikasi bendanya. Karena begini, ada beberapa kasus di kami karena jadi benda tajam bisa juga menyebabkan trauma tumpul. Misalnya cangkul. Cangkul kalau diayunkan gagalnya akan menyebabkan luka robek, patah tulang. Tapi kalau mata yang diayunkan akan menyebabkan luka baju. Nah, jadi beberapa kasus di pengadilan pernah gagal karena ada kata benda, kekerasan benda tajam. Jadi pengacaranya bilang, Pak Hakim, benda yang dipakai itu kekerasan benda tumpul karena lukanya luka robek. Pak Hakim, pelaku menggunakan cangkul, cangkul benda tajam. Tapi di sini dikatakan kekerasan benda tumpul, akhirnya lolos. Nah, jadi akhirnya diputuskan bahwa kekerasan itu tidak boleh ditambahkan lagi dengan benda. Di kekerasan benda tajam, kekerasan tajam, kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul itu ada tiga, memar, lecet, robek. Kemudian ada yang tajam, sayat, tusuk, bacok. Kemudian yang terakhir ada luka tembak. Kemudian kalau terlalu fisik ada yang karena suhu tinggi, suhu rendah, karena auditori, karena arus listrik dan petir, radiasi.
Sedangkan trauma kimia itu asam basa kuat. Jadi gambaran dari sebagian besar luka-luka akibat trauma ini adalah biasanya yang kita jumpai di lapangan itu berupa kekerasan tubuh, kekerasan tajam, sama luka tembak. Itu biasanya rata-rata gambaran luka yang kita jumpai, ditambah dengan luka bakar. Jadi sebagian besar trauma yang di fisik sama trauma di kimia itu gambarannya adalah luka bakar. Misalnya seperti radiasi, pemboman Hiroshima Nagasaki, itu semuanya kan luka bakar. Meletup semuanya itu luka bakar. Seperti juga suhu rendah. Suhu rendah juga gambarannya seperti luka bakar. Dia nanti merah dan meletup. Tidak ada gambarnya. Jadi kita mulai dari luka memar, trauma tubuh. Luka memar ini biasanya seperti kita bilang kalau pas masih kecil, luka di dalam. Jadi ini karena perdarahan di jaringan bawah kulit akibat pecahnya kapil dan vena akibat kekerasan tubuh. Pecah berdarah di dalam, ya, hematom. Ini besar bentuk letak bentuk dan luasnya dipengaruhi banyak hal. Misalnya besar kekerasan, jenis benda penyebab dan sebagainya. Misalnya kalau dia besar kekerasan, seperti ini aja contohnya. Kalau ditowel pasti beda besar memarnya dibandingkan kalau ditonjok. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalau penyakit manusia misalnya seperti ini. Orang-orang yang makan obat pengencer darah, dia akan lebih gampang memar dibandingkan yang tidak makan obat pengencer darah. Seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang yang hipertensi, gitu ya, ada penyakit jantung, itu biasanya atau sakit stroke, ada riwayat stroke, itu biasanya minum obat pengencer darah. Makanya mereka kalau udah sembuh, kebetulan pasti langsung obatnya besar. Enggak, kalau kita mungkin masih kecil gitu ya, mereka masih luas. Ya. Kemudian saya lanjutkan, jadi di sini ada perubahan warna pada memar. Jadi kalau dia masih merah, masih baru. Kalau dia baru saja dia warnanya merah. Kalau kebiruan, dia sudah beberapa jam sampai 3 hari. Kecoklatan dia 4-5 hari, hijauan, kemudian kekuningan dan akan normal kembali sudah 2 minggu. Nah, ini mungkin agak cepat ya, maaf karena kecukupan slide. Nah, jadi di sini yang ini kira-kira berapa hari Pak usia lukanya? Kalau kita mau lihat ininya berapa hari? Mingguan ya Pak ya. Berarti bisa baru juga. Jadi rentang waktunya kan 3 jam sampai 3 hari. Oke. Dan ini kira-kira warnanya apa? Hijauan ya. Hijauan atau kekuningan? Oke, nggak apa-apa. Sama-sama. Kalau udah terlahir agak susah lihat warnanya ya. Nah, kalau hijauan kekuningan 5 sampai 12 hari kurang lebih. Jadi kalau kita memberikan usia perkiraan usia luka juga range. Kita nggak bisa tepat misalnya ya ini lukanya 3 hari yang lalu, tidak. Kita biasakan itu pakai range. Sama halnya seperti penentuan lama kematian. Postmortem interval. Jadi 3 atau 4 hari yang lalu seperti itu ya. Jadi ini ada kasus seperti ini di mata anak ini ada membuat apakah ini due to the pukulan yang langsung ke matanya? Tidak. Ternyata dia memiliki luka memar dan pada daerah dahi. Dan karena gaya gravitas, maka luka memar dan lecet yang ada di sini akan terkumpul darahnya itu pada jaringan yang gembur, yang longgar. Yaitu di mana? Di kelopak mata. Makanya dari sini lungkapnya di sini. Jadi kita pikir dia matanya dipukul, tidak, tapi dahinya yang mungkin terpukul atau dipukul, gitu ya. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ini dia namanya marginal hemorrhage atau trend line injuries atau perdarahan tepi.
Ya contohnya, jadi pada kasus-kasus kami, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, kami sering menemukan hal-hal seperti ini. Jadi nanti kalau dia kelindas, ini biasanya kelindas, berarti ini bunga dari bannya, bunga dari bannya. Nah, jadi kalau mau lebih jelas kita lihat di sini, nanti bendanya itu di tempat bendanya menekan permukaan kulit, dia itu kita tidak akan lihat perdarahan di sini, tidak ada perdarahan karena darahnya itu perdarahannya itu akan ke pinggir dari tempat penekanan benda. Nah, kalau yang ini namanya trendline injuries. Sebenarnya sama saja cara apa ya? Patogenisnya dengan yang tadi, dengan luka yang tadi. Cuma ini ada bunganya. Kalau yang ini lurus saja, makanya namanya trendline injuries. Jadi kalau misalnya kita dulu masih ingat pas anak-anak yang pernah dapat kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, kalau saya sih pernah ya dipukul pakai rotan, dikejar-kejar, pukul pakai rotan, kita dapat sendiri. Ya, kalau misalnya masih ingat itu pas anak-anak ya, itu kan sering ya, sekarang aja yang mungkin zatnya ini pakai rayuan, tapi kalau dulu kayaknya pakai kekerasan gitu ya. Jadi ya seperti ini namanya trendline injuries. Kemudian, ini luka lecet. Luka lecet itu adalah penekanan atau pergeseran benda pada kulit. Itulah yang dinamakan luka lecet. Di sini saya bagi dua. Jadi ini juga tergantung literatur yang Bapak baca, yang dibaca. Ada luka lecet tekan, ada luka lecet geser. Kalau tekan itu terjadinya pemampatan epidermis. Jadi epidermisnya itu tidak tidak terkikis, tapi tertekan ke bawah. Ini biasanya terjadi pada kasus-kasus di mana jejas gantung diri. Jadi ini namanya jejas ini namanya juga luka lecet yang mengikuti ya. Tapi kami nanti kalau di visum hanya buat luka lecet, bukan luka lecet tekan, hanya luka lecet besar kami. Sedangkan ini luka lecet tekan juga, tapi ini dalam penekanan biasanya ini pada kasus cekik maupun kasus kalau cekik dia terdapat di leher, kalau dia pembekakan terdapat di sekitar pipi, dagu, hidung. Jadi bayangkan aja kalau dibekap pasti baik tangan pelaku maupun tangan korban kan berusaha untuk memegang daerah ini. Jadi nanti kalau di forensik yang ini dikenal namanya crescentine. Jadi luka lecet tekan berbentuk setengah lingkar. Itu khas dari karena penekanan tubuh. Itu seperti saya katakan tadi bisa ditemukan juga pada kalau di leher kasus pencegahan. Kemudian kalau dia yang ini luka lecet geser. Ini kalau misalnya kita dulu main di lari-lari di aspal, di jalan, kemudian jatuh seret. Itulah nanti lukanya. Ya, jadi epidermisnya itu terkikis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini luka robek. Luka robek itu nanti kita membedakannya dengan luka sayat. Ya, luka sayat ini trauma tajam, tapi luka robek ini trauma tumpul. Apa bedanya dengan luka sayat? Kalau luka robek dengan luka sayat, kalau luka robek itu tepinya tidak rata. Tepinya tidak rata, ini ya, seperti gambarnya ya Pak ya. Ini kan tidak rata juga ya. Oke, tidak rata. Nanti dia akan kita jumpai jembatan jaringan. Jadi jembatan jaringan itu dia seperti apa ya? Kalau kita buka itu dia nanti seperti ada serat-serat yang tidak tertembas rata. Jadi ini namanya nanti pinggir luka. Jadi bayangkan aja ya Bapak ya. Ya, ini pinggir luka, ini tebing luka. Kalau misalnya dia luka robek, ini tebing luka itu seperti ada ininya, jembatan jaringan. Jadi seperti ada serat-serat yang menghubungkan antara
sisi lukanya. Nah, misalnya inilah dia luka. Kan misalnya ini ya, ada inilah bagian dari tubuh kita. Kalau jembatan jaringan itu nanti serat yang ada di antara sisi-sisi ini. Itu bisa berupa apa? Otot atau apa namanya itu pembuluh darah atau saraf, atau jaringan saraf gitu ya, yang masih tersisa, yang tidak tertebas habis. Nah, itu yang khas pada luka robek. Jadi kita harus buka, nggak bisa kadang-kadang kita bilang, terutama misalnya kalau di manusia pada daerah kepala. Kalau daerah kepala biasanya kesannya itu jadi daerah di mana kulit itu melekat erat dengan tulang, itu semua luka kesannya seperti trauma tajam, seperti luka sayat. Jadi kalau kita mau itu tahu kekerasannya apa, kita harus bersihkan dan buka. Kalau nanti kelihatan pinggirnya tidak ada dan kita jumpai kepingnya itu, kita jumpai nanti jembatan jaringan, berarti dia fix. Itu adalah trauma tubuh. Tapi kalau misalnya dia kepingnya, bayangkan saja luka yang dibuat dengan menggunakan pisau silet atau dengan menggunakan pisau stapel. Nah, itu luka-luka itu adalah luka iris. Stapel sama silet itu kan biasanya luka yang kecil dan dangkal. Itulah yang namanya luka iris. Bedanya dengan luka robek. Jadi luka iris itu, bayangkan saja luka yang kita buat dengan menggunakan pisau apa namanya tadi, pisau silet ataupun skapel. Pinggirnya rata, tidak dicukai jembatan. Kita masuk ke luka tusuk. Luka tusuk ini bedanya dengan luka sayat, dia memiliki ukuran dalam yang lebih besar. Karena bayangkan saja sesuatu itu ditusukkan, dimasukkan. Ya, nah, ini bendanya bisa yang tepinya tajam, misalnya pisau, atau ujungnya runcing. Misalnya apa? Obeng, linggis. Kemudian obeng, linggis, jarum kait, jarum untuk racun, ya. Kemudian apa lagi yang biasanya ya? Selain itu ya, banyak lah. Pokoknya ujungnya kesannya runcing. Itu juga akan bisa membuat luka tusuk. Jadi nggak harus pisau ya, nggak harus memiliki bilah yang tajam. Pada kasus ini, pada kasus yang ada di slide saya ini dia lukanya memiliki sudut yang tajam dan yang ini tajam, ini tumpul. Artinya apa? Pisau yang dipakai, jadi ini kan lukanya bisa dirapatkan berbentuk garis, berarti artinya benda yang dipakai itu kesannya adalah pisau. Jadi konsisten dengan benda yang ada di samping luka yang berikutnya, yaitu bilah pisau dengan bilah yang tajam di sebelah ini, sesuai ya, bilah tajam di sini, sudut yang tajam di sini, bilah yang yang tumpul di sini, ini sudutnya tumpul. Berarti yang digunakan adalah pada kasus ini adalah pisau bermata satu. Pisaunya bisa mata satu, bisa mata dua. Kalau mata dua pisaunya sampul. Kalau yang mata satu pisau dapur. Ya, jadi yang ujungnya tumpul itu matanya satu. Ya. Kemudian saya lanjutkan, yang ini luka bacok. Luka bacok ini alat yang dipakai adalah alat yang berat, kemudian besar, dan digunakan dengan cara diairkan. Misalnya kelapa, cangkul, kelewang, parang, itu semua harus diairkan. Gak ada namanya yang cepat kalau mau campur itu. Tidak akan bisa nyangkul itu. Jadi harus diairkan ya. Jadi maka luka-luka yang disebabkan itu besar, merusak, gitu ya, seperti itu. Kita masuk ke luka bakar. Luka bakar itu karena kontak kulit dengan benda bersuhu tinggi, kerusakannya tergantung suhu yang mengenai kulit dan lamanya kontak yang terjadi antara kulit dan benda yang membakar tersebut.
Ini dikategorikan 4 derajat, ada 4 derajat. Yang pertama derajat 1, nanti yang terlihat adalah warna kemerahan atau eritema pada kulit. Yang kedua ada vesikel atau bulat, dia seperti gelembung. Jadi ingat aja kalau misalnya pas dulu kita anak-anak kesulit rokok, kan ada gelembung. Ya, kalau misalnya nekrosis dan nekrosis koagulatif, ini bentuknya seperti warna putih pucat, tapi lapisan kulit itu sudah habis. Jadi dia dalam cekung pada kulit ini dan akhirnya yang kelihatan itu putih karena bagian kulitnya sudah habis. Karbonisasi itu sudah menghitam. Ini dia yang merah saja, grade 1, grade 2 merah, dan ini grade 1 yang merahnya, yang gula vesikel gelembungnya itu grade 2. Kemudian yang ini ya memang ini kelihatan masih utuh, tetapi di sini dia sudah putih pucat, yang artinya bagian ini dia sudah habis, bagian sudah sampai bentuknya sudah habis ya, kulitnya sudah habis, sudah sampai bentuk, jadi dia jadinya kesannya jadi warna putih. Di sini kurang nggak terlalu sakit lagi, tapi kalau dalam penyembuhan dia akan menyebabkan jaringan paru. Kalau yang grade 1 sampai yang grade 2 tidak menyebabkan jaringan paru, dia akan sembuh sendiri dan kembali kembali licin seperti sedia kala. Kalau yang ini sudah mengarah, ya. Kalau di tempat kami kalau sudah dapat kasus seperti ini, minta maaf ya saya gambarkan. Tapi baunya itu udah enak lah. Kita kita kesannya kan kalau kita tidak tahu itu manusia apa ini, kita pikir rupanya pas kita lihat lah bentuknya udah gak karuan, langsung kita siap gitu. Jadi apa ini kan gitu ya. Inilah terjadi kalau misalnya jadi sendiri. Kalau ketika kebakaran terjadi, kalau mulut korban terbuka, asap itu akan masuk ke dalam, tapi sebatas glotis saja, sebatas kita suara saja, karena dia bisa masuk secara pasif, terbang ke dalam. Tetapi kalau memang korbannya masih hidup, yang artinya dia sempat menghirup, maka kita akan jumpai sampai ke saluran nafas bawah, bahkan sampai ke tenggorokan yang arahnya ke paru-paru. Ya, itu yang membedakan apakah dia masih hidup atau sudah mati ketika dia terbakar. Nah, ini juga ya jelada di dalam hidung. Nah, ini juga di dalam saluran di dalam saluran makan. Jelada tidak masuk ke dalam saluran makan kalau orangnya sudah mati. Yang artinya ini dia masih hidup ketika dia terbakar. Jadi ada luka bakar api, itu luka bakarnya karena nyala api ya. Kalau karena benda padat panas, bayangkan saja kalau pas kita kena setrikaan, ya kena setrikaan atau kena luka, benar Pak. Kalau misalnya luka bakar kena cairan panas, itu misalnya kayak bawa susu, air panas. Ya. Kalau yang ini cirinya adalah keadaan luka bakar yang paling parah itu adalah di tempat pertama sekali kena. Karena nanti sesuai dengan misalnya kalau dia disiram ketika posisinya berdiri atau duduk, pasti nanti cairan itu akan turun ke bawah. Sambil cairan itu turun ke bawah, maka suhunya juga akan jadi makin turun. Jadi luka yang kalau kita mau tahu di mana dia pertama sekali terkena, disitulah yang di mana luka yang paling berat, disitulah dia pertama sekali terkena. Gitu. Kemudian kalau misalnya ini sekarang luka bakar listrik ini nanti seperti ini ya Pak ya. Dia bentuknya seperti ini. Jadi dia biasanya bentuknya kecil.
Jadi bisa karena firm kontak elektrik arm. Jadi ini yang kontak, jadi dia terpegang benda yang beraliran listrik. Jadi nanti dia cekung, cekung di mana pinggiran. Sebenarnya ini enggak cekung sekali, enggak. Ini sebenarnya sama tingginya sama bagian ini, cuma pinggirnya ini jadi meninggi. Jadi meninggi, ini dia, meninggi. Awalnya sebenarnya dia seperti membengkak, tetapi sesudah kontak dengan udara biasa, dia jadinya kolaps dan akhirnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya bukan kawah di bawah, enggak, bukan cekung dia kulitnya. Tidak, ini sama dengan di dalamnya, tetapi pinggirnya ini jadi meninggi. Nah, jadi kalau kami cari buka trauma karena listrik, kami cari yang seperti ini. Jadi ini agak susah dapat, karena dia biasanya kecil. Nah, seperti ini, dia kecil-kecil. Kadang-kadang kalau misalnya apa, seperti ini ya, buka bakar, ini bisa juga kalau udah buka bakarnya keras, ini bisa nggak dapat lagi. Ya, jadi ya buka bakar seperti ini karena kontak dengan benda yang beraliran listrik. Ini juga, ya, ini juga. Nah, sedangkan yang satu lagi, kalau yang ini dia dengan apa ya, benda yang memang beraliran listrik tapi tidak langsung berjamaah. Jadi seperti petir, atau ini bendanya tidak beraliran listrik tapi dia seperti melompat, apanya, arusnya itu seperti melompat, gitu ya. Makanya dia bentuknya seperti ini, ada bintik di tengahnya berwarna hitam karena buka bakar, karena loncatan arus itu tadi. Ya. Nah ini tadi contohnya. Nah ini pada voltase yang tinggi, yang khas di sini adalah namanya crocodile skin. Crocodile skin ini karena arus yang loncat-loncat tadi. Memang dia nggak nempel, tapi kan namanya high voltage itu harusnya kan udah loncat-loncat, gitu ya. Jadi kebetulan memang korbannya mau ini, dia mau rencananya dia mau ke apa rel kereta api, tapi ternyata dia sampai di aliran listriknya. Jadi dia mati karena aliran listriknya kereta api itu. Nah, inilah dia yang jadi dia namanya crocodile skin. Di sini mau saya kasih tahu bahwa kalau pada manusia, kalau terkena daerah kepala, maka dia akan melewati medulla oblongata. Di situ pusat dari pernapasan dan pengaturan denyut jantung. Maka kalau udah seperti itu adanya, dia langsung mati. Kalau dia misalnya lewat dari masuk dari tangan kanan, melewati jantung dan keluar mati di daerah di tangan kiri, atau misalnya masuk dari tangan kanan, dia melewati jantung keluar di kaki kiri. Biasanya seperti itu ya Pak ya, pasti harus ada keluarnya ya. Keluarnya dia menuju apa? Mencukupi supaya itu tidak terangkat. Tapi apa? Badan kita yang dilewat besar. Jadi pada saat melewati jantung, maka jantung akan terjadi fibrillasi ventricular. Tetap kalau tubuh tidak mampu mengatasinya, maka akan gagal jantung. Kita terlalu cepat mungkin ya. Kemudian kenapa jantungnya jadi sesarnya? Karena kan jantung kan ini kan punya disanut sama PAL itu membutuhkan listrik kecil. Ya, listrik kecil untuk membuat kekebalan jantungnya. Jadi bisa terkena kemudian kalau menggunakan selah otot selah kemudian dia akan menyebabkan kejang. Jadi kalau dia melewati dada bukan hanya jantung tetapi otot-otot jantung, otot-otot pernapasan juga akan kena. Otot-otot dadanya yang untuk membantu pernapasan. Kemudian kalau misalnya kalau dia tubuh kita basah, itu tidak akan kita jumpai luka-luka seperti ini. Karena apa? Tahanannya nol. Arus listrik itu masuk dengan bebasnya. Ya. Jadi luka-luka seperti ini tidak akan kita jumpai. Baik seperti ini maupun seperti ini. Karena dia udah langsung masuk aja, tidak ada hambatan. Ini karena ada hambatan, makanya dia ambil jalan yang kecil aja, tapi cukup buat dia masuk.
Kemudian kalau misalnya akibat sumber ada juga pembagiannya. Yang pertama paling awal adalah hipotetis. Yang kedua bisa terjadi edem dan vesikel, bengkak dan gelembung berisi cairan. Kemudian yang ketiga akhirnya terjadi kematian jaringan. Yang keempat pembekuan disertai kerusakan jaringan. Yang seperti ya, pada pendaki Gunung Everest atau gunung-gunung tertinggi di dunia, maka ini adalah salah satu momok yang mereka sangat takuti. Bisa mereka kehilangan hidung, bisa mereka kehilangan telinga, jari-jari kaki, tangan, maupun penis. Karena itu kan yang daerah-daerah ujung itu rawan terjadi nekrosis. Ya, jadi awalnya dia merah saja, merah kemudian bengkak dan ada physical gelembung. Ya, seperti yang di sudut rokok saya bilang itu tadi. Nah, jadi makanya gambarannya seperti kena luka bakar ya. Tapi ini bukan luka bakar, tapi namanya frostbite. Ya, karena suhu yang sangat rendah. Ini yang ditakutkan kalau misalnya di negara-negara dengan erupsi. Nah, seperti ini ya, dia bengkak dan ada physical. Nah, ini sudah mulai terjadi nekrose sehingga harus diamputasi dan bisa lagi diselamatkan. Nah, seperti ini. Ini biasanya terjadi pada negara-negara yang musim atau ketika dia mendaki. Ini biasanya dilakukan. Nah, kemudian ada luka akibat petir. Ini biasanya karena voltase yang sangat tinggi. Nanti kalau yang ini gambaran kita lihat seperti ini. Ya, nanti pembuluh darah itu dia masuk, arus listriknya masuk. Nah, voltase yang sangat tinggi dia akan menyebabkan pelebaran darah dan gambarannya seperti ini. Kita akan jumpai juga sampai bisa kita akan jumpai pakaian juga itu halus. Kemudian luka akibat asam kuat dan basa kuat. Yang mana luka yang lebih berat ternyata bukan asam tapi basa. Kenapa? Kalau basa itu akan menyebabkan jaringan yang dilewatinya itu moist, gembur, sehingga dia dapat masuk lebih dalam lagi. Sedangkan kalau dia yang asam, dia akan menyebabkan jaringan itu menjadi keras, timbang kaku, kering, sehingga cairan itu tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, jadi nanti jangan salah ya Bapak ya, harus jangan pilih asam, jadi rasa. Ya, dari mana Pak? Rinso bahasa itu Pak Rinso. Ya, tapi jangan dilakukan, don't do it at home ya, cuma guyon aja ya. Selama ini orang selalu bikin asam buat hancur. Udah, kalau kena jaring kulit dia itu langsung mengeras, mengering gitu ya, seperti mumi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini terjadi di negara-negara yang memiliki kebudayaan yang kurang baik lah ya, di mana perempuan itu dianggap sebagai barang milik. Jadi seperti ini ya, mungkin dia buat suaminya tidak suka, keluarga suaminya tidak suka, disiram dengan asam kuat. Ya, nah, seperti ini juga. Jadi rata-rata biasanya nggak ada air wajah, makanya mereka sampai bisa buta dan ada jaringan paru di daerah wajahnya. Ini biasanya di Bangladesh, India, Pakistan, seperti ya. Ini juga ada foto bapak kita yang ya, Pak kita juga ya. Memang ya syukurlah masih mata ya, syukurlah ya, udah buta satu. Tapi setidaknya dia memang gak sampai hancur wajahnya, tapi yang memang kita sayangkan sekali matanya yang sebelah ini jadi buta ya, karena langsung kena ke tulangan. Ini kita masuk ke luka tembak. Sebenarnya saya sering yang ikut ke bapak ya, tapi saya sebatas yang ini mungkin saya paparkan karena kalau untuk pelajaran ini mungkin berapa SKS gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang di sini bisa dipakai nantinya Bapak Ibu. Jadi luka tembak adalah luka yang disebabkan adanya penetrasi alat kulit atau perselingkuhan penyuluh dengan tubuh.
Jadi maksudnya di sini bisa karena anak pelurunya masuk ke tubuh ataupun cuma keserempet. Ya, selama kita bisa membuktikan luka yang berupa lubang itu karena peluru, itu kita katakan luka tembak. Selama kita bisa buktikan luka yang keserempet itu karena peluru, kita bisa katakan itu luka tembak. Jadi di sini anak peluru akan menyebabkan terjadinya luka masuk dan juga bisa luka keluar disertai dengan saluran luka di dalam tubuh. Nah, ini dia kita perkenalan sekilas, mungkin Bapak Ibu lebih lagi di sini, tapi ini sebatas yang saya kajikan sini ya Pak ya. Ini dia laras panjang nanti ini ininya besar larasnya, maka apa namanya peluru yang dipakai adalah peluru mimis. Peluru mimis dia bulat-bulat kecil dalam satu peluru. Jadi apa ya mimis lah ya kecil dia tapi dalam satu peluru. Beda dengan eh, peluru tajam sendiri. Ya, kalau misalnya ini ada namanya revolver. Revolver itu biasanya dipakai polisi kita. Kalau yang pistol ini biasanya dipakai oleh TNI. Yang ini yang shotgun. Kalau saya lihat biasanya kalau ini minta maaf, ini rifle. Apa? Eh, Bukan shotgun. Yang tadi yang shotgun ya, minta maaf ya. Yang ini tadi shotgun. Yang ini apa ya yang dipakai penegak hukum kita juga ya. Dia menggunakan apa namanya ini peluru tajam ya. Nah, yang ini adalah peluru untuk shotgun. Yang ini untuk pistol dan revolver, yang ini untuk rifle ini. Oh, yang paling akhir minta maaf ini katanya cannon shell. Jadi untuk apa? Tank. Tapi saya juga bingung. Tank kok kecil ya. Tapi keterangan di sini seperti itu. Nah, jadi yang untuk dia senapan yang ini rifle, dia ini. Kalau yang ini handgun, kalau yang ini shotgun. Yang peluru tunggal, ya peluru tunggal itu yang ini tadi ya Pak ya, yang ini peluru tunggal, ya, yang ini tadi peluru finish. Nah, di sini peluru tunggal itu yang ujung adalah anak peluru, inilah nanti yang terbang. Sedangkan ini adalah selongsong. Memang semuanya namanya peluru, tapi ini selongsong, ini anak peluru. Yang terbang nanti hanya anak peluru, gak semuanya berat. Ya, jadi apa gunanya? Gunanya adalah di sini nanti di dalamnya ada besi. Besi inilah nanti yang dibakar sehingga tekanan yang dibentuk karena pembakaran besi itu itulah yang mendorong anak peluru yang di depannya itu maju ke depan keluar dari moncong senjata. Ya, makanya kalau di pistol ini yang apanya casingnya ini akan terlempar keluar. Kalau yang di yang di revolver punya Pak Polisi, casingnya ini akan tetap di magazine-nya, akan tetap di dalam senjata. Ya, jadi yang terbang hanya baletnya saja, hanya anak pelurunya saja. Sedangkan kalau di minis yang terbang nanti ini peluru minisnya ini saja, yang ini tidak. Ya, yang akan tetap tinggal di dalam, yang ini yang akan terbang. Nah ini dia, yang inilah yang terbang. Ini bumbu besi. Ya, yang ini untuk senapan angin. Nah, ini juga sering kami jumpai dan ada orang-orang yang nembak-nembak dulu. Nah, yang permasalahan sama kaki karena dia kecil, suka mencari-cari. Jadi kalau nggak dipoto, nyarinya bisa nyari di sini lah. Makin susah ya, karena dia kecil. Jadi harus dipoto dulu, karena memang dia bisa jalan kemana-mana. Nah, kalau yang ini, yang ini yang kalau shotgun. Kalau shotgun itu yang ini yang tembaknya tempel, nanti bentuk lukanya seperti ini. Dia seperti hitam, ada sudut-sudutnya.
Kalau misalnya di sini, ya kalau ini kan langsung di kulit yang melekat erat dengan eh, tulang. Sedangkan yang ini kan tidak melekat erat, berarti nanti lukanya akan berbentuk bulat saja. Ini dia dalam dalam jarak melekat. Ini yang melekat ya. Yang nomor satu melekat. Yang ini dalam jarak 30 cm. Yang nomor tiga dia katanya dalam jarak 1 meter. Dia namanya red hole. Red hole. Jadi pinggirnya seperti digigit-gigit. Kalau yang ini dia dalam jarak, oh yang ini 1 meter, yang ini 1 meter minta maaf. Yang ini dia 30 sampai 1 meter. Jadi yang dia 1 meter ke atas, dia yang mimis-mimisnya yang lain itu sudah ada di sekelilingnya. Sedangkan yang untuk di atas ini di atas 10 meter katanya di sini, peluru mimis yang lain juga akan beredar di sekeliling buka tembak yang berarti. Jadi ini kalau pada shotgun. Saya rasa bagaimana Bapak Ibu kalau di Indonesia ada apa binatang-binatang itu pakai shotgun atau pakai peluru tajam? Peluru tajamnya juga banyak. Oke, kalau begitu kita mulai yang peluru tajamnya ya. Jadi luka tembak itu nanti kalau dia menembus akan menyebabkan adanya alur luka di mana oh yang senapan ya Pak ya tadi yang pakai peluru mimis itu ya. Ah, iya. Karena memang kalau di luar negeri biasanya mereka pakai ini, pakai shotgun ya. Tapi saya rasa kalau untuk yang besar-besar memang biasanya mereka kan langsung mau mematikan kan. Nah, jadi biasanya mereka pakai yang peluru tajam itu yang besar ya. Nah, kemudian jadi kalau yang tertembus ini ada nanti akan membentuk alur luka, di mana alur luka itu ada luka masuknya, ada saluran lukanya, dan ada luka keluar. Tadi seperti saya bilang di awal, kalau memang kita bisa buktikan yang mereka itu adalah anak peluru, maka kita namakan dia luka tembak juga. Tapi jangan salah, luka yang terserempet peluru ini bentuknya seperti luka ecek. Jadi kalau bisa buktikan yang kita namakan peluru, berarti memang dia kita bisa kita namakan luka tembak. Ya, dia nanti kalau luka tembak ini bentuknya bulat, ya, bentuknya bulat. Kemudian berdasarkan bagiannya, luka tembak masuk itu ada 4. Ada luka tembak tempel, jarak sangat dekat, jarak jauh. Jarak sangat dekat di bawah 15 cm, jarak dekat dia di bawah 70, jarak jauh antara 370. Nah, ini yang komponen yang keluar, ini jelaga, ini buku mesiu yang setengah terbakar, ini anak peluru. Dia akan menyebabkan jadi anak peluru itu akan menyebabkan adanya lubang luka, saluran luka, dan kadang-kadang luka keluar. Sisa mesiu akan menyebabkan kelin tato, asap akan menyebabkan kelin jelaga, api yang keluar dari moncong senjata akan menyebabkan luka bakar di pinggir luka masuk itu. Kemudian gas juga ada yang menyertainya ya, menyertai apa namanya itu terbakarnya mesiu itu nanti akan masuk ke dalam luka juga bila luka tersebut terjadi pada kulit yang melekat pada tulang, maka luka yang terbentuk akan seperti kita. Seperti ini contohnya. Ini luka tembak tempel di mana penembakannya terjadi di daerah dahi, di mana kulit itu melekat dengan tulang. Maka gas yang ikut masuk ke dalam akan mencari jalan keluar sehingga luka yang terbentuk adalah seperti sepele ya seperti kita pada ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia juga luka tembak tempel, tetapi lukanya tidak agak gumbur ya, masih ada otot di bawahnya. Ini di daerah dahi biasanya dia ada jejak selaras. Jadi kalau luka tembak tempel itu bisa bentuknya seperti steril atau dia menunjukkan adanya jejak laras, bekas laras, bekas laras. Ya, kenapa bekas laras ada? Karena moncong senjata itu, moncong laras itu kan panas. Nah, jadi kalau dia ditempelkan akan menyebabkan luka bakar. Sama seperti ini. Bapak Ibu pernah nggak nonton film cowboy yang binatangnya dicap?
pakai apa namanya itu cap panas itu. Seperti itu nah. Jadi moncong senjata itu panas. Jadi ketika nempel dia akan bentuk cetakan seperti moncong laras. Kita lanjutkan. Ini dia luka tembak senjata. Luka tembak senjata cirinya ada kelip jelaga. Kelip jelaga ini maksudnya jelaga. Kelip itu maksudnya yang mengelilingi, ya. Jadi ketika jelaga atau hitam ini diusap, maka kelihatan jelas adanya kelip tato. Kelip tato itu berasal dari kubu mesiu yang ikut terbang dengan api peluru dan nemplok di sekitar lubang luka. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang kita lihat untuk menunjukkan berapa jauh dia peluru itu ditembakkan. Jadi ini berarti dia ditembakkan di bawah 70 cm. Kemudian kita lihat bahwa di bawah di bawah 15 cm dia kita mana? Karena kelip jelaganya masih ada. Karena jelaga masih bisa terbang 15 cm. Tapi sesudah 15 cm dia nggak ikut terbang lagi. Yang terbang hanya tinggal bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu masih kita bisa dapatkan lagi di luka tembak sejauh 70 cm. Makanya di sini kita akan lihat adanya klip tato. Klip tato ini karena bubuk mesiu yang nempel di sekitar lubang luka. Ini lubang luka, ini dia bubuk mesiu yang nempel. Bubuk mesiu itu kan panas juga sehingga menyebabkan luka bakar grade 1. Ini lagi luka bakar grade 1 itu yang kita namakan klip tato. Ini juga ya. Ini juga. Ini luka, maksudnya ini luka keluar. Kemudian ini luka tembak jarak jauh, di mana kelip tato tidak ada, kelip jelaga tidak ada, karena jaraknya sudah lebih dari 70 cm. Jelaganya sudah jatuh di jalan, mesiunya pun sudah jatuh di jalan. Jadi yang terbang sendiri hanya anak pelurunya saja. Ini dia kalau shotgun, seperti saya bilang tadi yang di foto bapaknya tadi, bukan foto, di gambar yang menunjukkan jaraknya tadi. Ya ini berarti dia kurang lebih 10 meter. Di mana apa namanya peluru nipis tadi juga ikut tersebar. Nah, sedangkan ini shotgun, tetapi dia yang jarak dekat, sehingga semua peluru nipisnya ikut masuk ke dalam dan membentuk satu lubang luka. Ini kurang lebih dia 1 meter ya, dia red pool, pinggirannya sedikit sama red sama apa namanya tikus, ya. Oke, kemudian ini ada namanya Grace Shotgun Gun, CP. Nah, ini ya kalau dilihat ini seperti luka robek, ini seperti luka lecet. Jadi inilah luka keserempet keserempet anak peluru. Kalau bisa kita buktikan memang yang menyerempet anak peluru, maka kita namakan itu juga luka tembak. Tapi kalau tidak bisa ya kita bilang aja luka luka lecet atau luka robek. Sama halnya juga seperti yang ini tadi. Kalau kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa anak pelurunya, maka kita terpaksa menyatakan ini adalah luka tusuk dengan benda yang berujung kunci. Bisa misalnya obeng, ya, atau bilah besi, ya. Nah ini dia luka tembak keluar. Nanti kita lihat ada serpihan tulang yang mencuat keluar atau jaringan lemak yang mencuat keluar. Di sini tidak akan kita jumpai kulit tato atau kulit jelaga. Ya, kita lanjutkan tanatologi. Jadi tanatologi adalah ilmu yang berhubungan dengan kematian. Logos itu ilmu. Jadi tanatologi adalah ilmu kedokteran forensik yang mempelajari tentang kematian, perubahan-perubahan yang terjadi sesudah mati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Kenapa ini kita mau pelajari? Karena ternyata ada manfaatnya untuk seperti ini. Nah ini ada aspek mediko legal juga ya. Sebagai tanda pasti kematian memperkirakan
kemampuannya. Jadi tanatologi ini terutama adalah untuk memperkirakan lama kematian. Ini yang paling utama fungsi dari tanatologi. Jadi tanda-tanda pasti kematian itu di sini kita bahas keempat: lebam mayat, kanker mayat, penurunan suhu, dan pembusukan. Lebam mayat ini adalah kalau jantung sudah stop berdetak, maka darah itu berada di posisi dia terakhir. Tapi kan sesuai dengan gravitasi, maka dia akan berkumpul di tubuh pada bawah. Jadi kalau misalnya dia terbalik, berarti darah itu tumpuknya itu di daerah punggung, leher bagian belakang, punggung, bokong. Cuma masalahnya karena bokong itu menekan atas, maka bokong itu jadinya nggak bisa dimasuki, daerah bokong itu tidak bisa tergenang darah. Jadi kalau bagian yang agak bergantung, disitulah nanti kita jumpai lebam mayat. Misalnya apa? Leher bagian belakang, pinggang. Kalau kayak saya yang begini, daerah saya yang nggak dijumpai juga. Nah, udah pasti kalau diletakkan pasti nyatu dengan alas. Nah, jadi tapi kalau yang langsing-langsing akan dijumpai di pinggang, leher bagian belakang. Ya, nah, ini akan didapati 30 sampai 20 sampai 30 menit postmortem. Posisi nggak ada menitnya, Pak ya. Nah, jadi caranya misalnya paling gampang untuk tahu itu udah mati atau belum, dibalikan aja kalau manusia. Dibalikan, kalau kita udah jumpai lebam mayat, udah mati. Nah, saya selalu ajarkan kepada koas saya begitu. Nanti kalau dipanggil kamu, sebenarnya gini aja, lihat aja bagian belakang sudah ada lebam mayat, langsung bilang, ini udah mati. Karena sering begitu, saya sudah berapa kali juga dipanggil ke rumahnya, dok, ini kematian atau belum ya? Gitu ya. Ya, karena kalau misalnya kadang-kadang ada yang yang sangat dalam itu denyut jantung pun kita kalau pegang biasanya nggak dapat, karena denyutnya sangat pelan, pelan dan ini kalau kita raba nggak dapat, kalau lebih seperti itu ya. Nah, jadi makanya kalau salah satu pastikan seperti itu. Nah, kemudian dia akan menetap sesudah 8 jam, yang artinya kalau dia nanti dibalikkan lagi, dia tidak akan berubah lagi posisi. Ya, tapi sebelum dapat 8 jam postmortem itu, ketika kita balikkan dia dari yang terlentang menjadi terungkup, dia akan darahnya kumpulnya di dada. Ya. Nah, kemudian aspek mediko-legalnya sebagai tanda pasti kematian, kita mau tahu posisi atau perubahan posisinya, perkiraan lama kematian dan perkiraan penyebab kematian. Nah, jadi seperti ini. Nih, dia terlentang, tetapi lebam mayatnya ada di perut, di bagian depan. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini dia sudah dibandingkan. Kenapa lebam mayatnya di daerah perutnya kan? Dia terlentang, tapi dia sudah dibandingkan. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ada lebam mayat yang ini ungu, yang ini agak merah. Jadi ini ada kemungkinan dia berbagai macam perkiraan, bisa karena keracunan cyanida, bisa karena keracunan CO, dan bisa juga karena suhu yang sangat rendah. Dengan kata lain, ini jenazah sudah dimasukkan ke dalam lemari yang pendingin. Nah, ini kanker mayat. Kanker mayat itu dia terjadi 2 jam sesudah kematian dan menetap sesudah 12 jam terdapat di seluruh persendian tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kita jumpa misalnya binatang-binatang kecil, kalau dia sudah kaku, ya sudah jam, tapi bisa juga di bawah. Karena apa? Kalau binatang kecil kan otot-ototnya lebih kecil. Nah, jadi ini tergantung kepada besar otot. Otot dia kanker mayat dimulai dari otot-otot yang paling kecil dulu, baru merambat ke otot-otot besar. Makanya kalau di manusia dijumpai dulu di awal di otot-otot wajah. Karena otot-otot wajah itulah otot-otot yang paling kecil dibandingkan semua otot kita. Termasuk juga di daerah jari-jari tangan, itu yang kecil-kecil. Jadi bisa juga dia dari seperti kanker mayat itu seperti jalan dari jari-jari tangan ke lengan,
baru ke tengah tubuh. Atau bisa juga dari atas ke bawah, dari wajah, leher, gitu ya. Ini rekam mayat diperiksa di daerah persediaan. Hanya nanti, tapi nggak usah lah ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ada yang meninggal, ini pasti nggak bisa dibuka. Makanya kalau ada yang masuk ke dalam kamar jenazah, kalau dia nggak langsung direposisi bagus, dia bakalan buka mulut terus. Jadi makanya harus di posisi kalau perlu diikat supaya pas lewat di waktunya dia akan mengikat terus. Kalau nggak nanti buka terus mulutnya ya, jelek kelihatan. Nah, jadi kemudian dia akan bertahan sesudah 12 jam dan menghilang 12 jam berikutnya. Jadi 12 jam pertama terbentuk, 12 jam berikutnya menetap, 12 jam berikutnya lagi akan menghilang. Menghilang ketika pembusukan darah. Ini dipengaruhi keadaan waktu. Jadi kalau misalnya terjadi kelelahan yang sangat, yang artinya bahwa cadangan glikogen itu sudah habis habis-habisnya. Misalnya ada atlet maraton, misalnya dia atlet maraton, dia sedang maraton, itu kalau tiba-tiba dia sakit jantung mati langsung kaku badannya. Karena apa? Tidak ada lagi persediaan apapun di tubuhnya, persediaan glikogen itu akan langsung kaku dia. Atau misalnya seperti pencuri yang sedang dikejar-kejar, kalau misalnya dia sakit jantung, dia meninggal serangan jantung, di situ juga dia pasti langsung kaku, gitu ya. Kemudian suhu lingkungan, kemudian umur, nah ini yang mempengaruhi juga. Kemudian aspek mediko-legalnya memperkirakan lama kematian dan tanda pasti. Kemudian penurunan suhu. Ini intinya adalah kalau tubuh diletakkan di dimanapun, nanti sesudah 12 jam pasti dia akan sesuai dengan suhu ruangan pada saat itu di mana dia diletakkan. Ada rumus sederhananya, lama kematian sama dengan suhu tubuh yang 37 derajat Celcius dikurangi suhu rektal pada saat diperiksa dan tertentu. Tapi kami biasanya tidak pakai karena sudah banyak biasnya. Karena biasanya kan kami tidak datang ke TKP. Mayat itu yang diantar ke kamar jenazah. Bayangkan aja dia mau datang ke kamar jenazah, dibuat di mobil bak yang nanti akan kena angin sembriwing gitu ya, kena lagi hujan, baru sampai ke kami. Apa yang perlu dihitung lagi? Ya udah banyak sekali kena faktor-faktor lain gitu ya. Hujan, kena angin lagi, nggak bisa lagi kita memperhitungkan lama kematian dari sudah terlalu banyak yang ganggu, gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan suhu sekitar. Kayak saya bilang tadi, kalau udah kena angin sembriwing kan udah nggak bisa lagi jadikan patokan. Umur, jenis kelamin, gizi, bentuk tubuh. Jadi maksudnya gizi itu misalnya kalau dia gemuk, pasti saya turunan suhunya itu lebih lambat. Nah banyak isolatornya, ya. Kemudian penutup tubuh. Kalau bajunya itu lengkap dari atas sampai ke bawah itu ditutup, ya. Nah, itu pasti suhunya lebih lambat. Ruangan, udah di dalam ruangan, di dalam peti lagi, pasti suhunya lebih lambat, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian aspek legalnya memastikan kematian, perkirakan mengenai kematian, perkirakan lokasi kematian bisa dipakai ya. Kemudian media lingkungan, air, udara, tanah. Maksudnya kalau yang di hutan, tanah dia lebih cepat mendidih dibandingkan kalau yang di dalam tanah. Itu tanah itu maksudnya di dalamnya. Pembusukan adalah suatu keadaan di mana tubuh mengalami proses degradasi sel atau jaringan dan membentukkan gas pembusukan yang terjadi akibat autolisis dan kerja bakteri pembusuk. Jadi kalaupun memang bakteri pembusuk sudah ada, tapi autolisis itu sudah ada. Jadi kalau kita sudah mati, sudah berhenti semua sistem itu bekerja, maka tubuh itu sendiri sebenarnya sudah melakukan perintah penghancuran. Autolisis namanya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembusukan itu banyak. Ada temperatur. Jadi kalau dia seperti di Indonesia ya suhu tropis
itu biasanya lebih cepat pembusukannya karena bakterinya itu mendapatkan apa ya suhu yang tepat untuk mereka berkembang biak. Kemudian kelembapan udara juga misalnya kalau saat hujan gitu ya lebih lembab maka dia lebih cepat. Kemudian ruangan dan pakaian. Di luar ruangan outdoor pasti lebih cepat datang bakteri dan serangga dibandingkan kalau di dalam. Demikian juga pakaian bisa menghalangi datangnya serangga-serangga. Kemudian umur penyakit keadaan tubuh misalnya kalau dia termutilasi itu lebih lebih ini sebenarnya ya. Kalau dia yang antemortem, kalau dia dimutilasi ketika dia masih hidup itu lebih cepat karena pasti darahnya itu lebih banyak keluar itu yang mengalami. Tapi kalau dia udah mati baru terpotong-potong itu tuh lebih susah lebih susah betul karena darahnya pasti sudah lebih banyak mengumpul di suatu tempat dibandingkan luka tersebut. Kemudian pembusukan itu paling cepat adanya di tanah. Sebenarnya di udara terbuka sebenarnya minta maaf ya. Sebenarnya di udara terbuka. Kenapa? Udara terbuka, bakteri lebih cepat datang, serangga lebih cepat datang, predator lebih cepat datang. Maka pembusukan itu lebih gampang terjadi dibandingkan kalau 6 feet under 1,8 meter di dalam tanah. Semuanya terhalangi. Predator tidak bisa datang, bakteri juga hanya yang anaerob, kemudian serangga hanya sedikit yang bisa masuk ke dalam tanah, ya. Maaf. Jadi yang ini tergantung buku yang kita pakai. Jadi di sini ada dikatakan, di bahasa Inggrisnya saya buat bahasa Inggrisnya ini saya masuk aja ke sini ya Pak ya. Sebenarnya tadi gimana caranya ya? Ini yang manusia ya Pak ya. Jadi dikatakan di sini mulai terjadi 12 sampai 24 jam dia di sini akan terlihat warna kehijauan pada perut bagian bawah. Kemudian sesudah 24 jam dia akan terjadi perut itu sudah mulai buka. Jadi dia apa namanya distensi, ada tekanan gitu ya, dia buka seperti mau meledak gitu ya. Kemudian kita sudah 1,5 sampai 2 hari kita akan jumpai nanti merbling. Merbling itu di sini ada nggak ya? Oh iya saya minta maaf saya hapus itu karena di manusia di hewan sepertinya susah dilihat. Jadi kalau misalnya yang marketing itu pembuluh darahnya melebar, nah kan, kemudian terjadi pembengkakan sudah mencapai toraks, ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya itu serangga bermunculan. Bukan serangga, maksudnya belatung, ya. Jadi 1,5 hari kemudian belatung sudah bisa kita jumpai. 3 sampai 5 hari di sini dikatakan bahwa wajah tidak dapat lagi dikenali. Kemudian rambut sudah bisa tercabut, bukan dicabut, tercabut. Jadi nggak kita pakai usaha pun rambut itu sudah lepas sendiri. Kemudian juga internal organ reduce to ini sudah kalau 1 minggu dia sudah meleleh semuanya ya karena lunak sekali semua. 2 minggu sudah terjadi apa ya penulangan ya. 1 sampai 3 bulan sudah mulailah proses penulangan. Ya kalau yang 2 minggu dia sudah jaringan lunaknya sudah hilang semua. Ya, kemudian ini nanti apa namanya kesimpulan dari lembang mayat tadi ya, lembang mayat, kabel mayat, pembusukan yang tadi. Kemudian ini dia mungkin ini yang bisa kita pakai di apa kita sekarang yang pakai yang hewan ya Pak ya. Di sini katanya tapi yang dia pembusukan. Yang tadi kan kabel mayat, lembang mayat dan pengumpulan sumbu. Ini kita mau masuk ke pembusukan.
Jadi di sini dikatakan sebenarnya bukan hanya di binatang aja, tapi di manusia juga five stages of decomposition ini ada juga ya. Ada juga ada. Yaitu yang pertama dia fresh, masih fresh. Nah, nanti di sini dikatakan bahwa bisa sampai terjadi marble itu juga. Jadi marble itu berarti sebenarnya di binatang juga kelihatan, tapi harus dilihat lebih cepat lagi. Pelebaran darah itu ketika 2 hari sudah kelihatan, ya. Nah, kemudian wajah juga sudah mulai terjadi perubahan warna, itu terjadi ya. Nah, di sini nanti di hari 1 sama 2 ini kita akan lihat bahwa lalat rumah dan lalat daging sudah hinggap, ya, dan sudah meletakkan telurnya. Kemudian nanti di hari ke-3 dan ke-4 dia bloating. Bloating itu membengkak. Jadi hari ke-3 dan ke-4 dia sudah mulai bengkak. Ya, nah, jadi nanti di sini sudah semakin banyak lalat rumah dan lalat hijau lah ya, lalat hijau dan lalat pemakan daging yang akan datang. Ya, kemudian karena di sini baunya sudah semakin pekat, yang semakin bukan pekat, semakin keras. Kemudian nanti ada yang namanya stage-nya decay stage, black putrefaction. Ya, jadi di sini nanti terjadi yang pembengkakan tadi akhirnya sudah mengempis, ya, mengempis karena sudah keluar gas pembusukan itu dari tubuh. Kalau misalnya pada manusia dinamakan purging. Purging itu keluar cairan darah dan gas dari mulut dan hidung. Jadi kadang kita mendapati kasus seperti dipukul kepalanya, trauma pada kepala, tapi ternyata tidak suka. Jadi seperti itu juga sehingga dan juga dari bawah keluar juga dari bawah dari anus juga feses dan gas pembusukan semuanya keluar sehingga akhirnya nanti jenazah bangkai binatang itu juga jadi tidak peka lagi, ya. Oke. Kemudian yang keempat dia setelah 10 sampai 25 hari di sini dikatakan dia post decay stage, ya. Di sini dia sudah mulai ini ya, mengering dan dagingnya katanya sudah mulai menghilang perlahan-lahan, sedangkan yang D itu yang dry decay itu sudah stage penuh, ya. Kita masuk ke forensik entomologi. Ini sebenarnya adalah bagian dari forensik biologi, biologi forensik. Tapi juga ada kami pelajari walaupun tidak dalam, karena memang ini harus memanggil ahlinya sendiri. Karena dia memiliki database tentang siklus kehidupan dari spesies-spesies lalat dan serangga yang bisa berada di sekitar mayat, gitu ya. Jadi di sini entomologi forensik termasuk dalam bidang biologi forensik adalah pemeriksaan serangga yang dapat digunakan membantu penegak hukum dalam mengusut dan mengadili perkara kriminal. Aspek epidemiologinya, satu untuk memperkirakan lama kematian korban, yang kedua pemindahan jasad dari satu lokasi ke lokasi yang lain, karena bisa saja banyak kasus di mana kayak minta maaf ya saya bawa ke manusia ya, pembunuhan itu terjadi di misalnya di Medan, tapi dibuang di Brastagi. Ada kasus begitu, ya, atau di Kamanjani. Kalau Bapak Ibu ingat yang orang Medan, yang orang India yang kasusnya itu agak di kampung India, yang sampai rumahnya di rumahnya dibongkar. Ada itu agak heboh kira-kira 6 tahun yang lalu, sampai sekeliling rumahnya itu dibongkar. Gara-gara kasus ini ada 2 kasus di mana pembantunya salah satunya itu mengalami kekerasan di rumah, meninggal, dan jenazahnya dibuang di Kabanjan, ya.
Bayangkan matinya di sini, buangnya di Kabanjarin, gitu ya. Kemudian petunjuk adanya kekerasan, pemerkosaan di jadi maksudnya begini. Nanti dari saya kan. Kemudian untuk ilmu entomologi, teks entomotoksikologi, nanti di sini dikatakan bahwa ini sudah seperti betul-betul di zaman ini ya, di zaman yang teknologinya sangat maju, dengan kata lain di luar negeri bisa dapat ya. Jadi di sini dikatakan nanti dari larva-larva yang kita periksa itu, kita bisa mendapatkan juga informasi bahwa jaringan yang dimakannya itu ada kemungkinan yang mengandung obat-obatan atau beberapa racun, gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Penentuan lama kematian itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan bahwa lalat akan segera meletakkan telurnya ketika dia sudah mendapatkan sinyal bau itu dari jenazah. Jadi itu cium bau, dia akan meletakkan telurnya di situ. Yang artinya pengetahuan itu bisa kita pakai untuk menentukan lama kematian berdasarkan umur larva yang didapatkan pada saat kita memeriksa jenazah tersebut. Nah, tapi itu hanya bisa kita pakai kalau kita memiliki database siklus serangga, yang mana database siklus serangga itu tidak bisa hanya apa ya, misalnya kita pelihara di lab, udah kita lakukan itu sebagai patokan, kita jadikan itu sebagai patokan, tidak bisa. Karena ternyata banyak juga yang mempengaruhi, misalnya perbedaan spesies. Jadi bayangkan aja, lalat itu ada rumah, ada kandang, ya, ternyata banyak sekali lalat itu, lalat pemakan daging, macam ternyata. Kemudian temperaturnya, mana dia dipelihara, ya, berada lingkungan, ya, kemudian sumber makanan, kemudian kandungan obat dan bahan-bahan kimia dalam bahan makanannya. Nah, jadi di sini dikatakan jadi lompat-lompat ya Pak ya. Nah, jadi misalnya seperti ini, obat-obatan dan racun juga mempengaruhi perkembangan larva. Kokain tadi mempercepat perkembangan hidup lalat. Insektisida, banyak insektisida ya Pak ya, dia memperlambat perkembangan hidup lalat. Tapi obat antidepresan dia memperpanjang siklus hidup sehingga bertambah sampai 77 jam. Nah, jadi misalnya dia jadi pupa, harusnya dia mungkin 18 jam saja menjadi pupa, bisa jadi sampai 2 hari seperti itu kalau bilang. Iya, tambah nih. Jadi banyak nambahnya, ya Pak ya. Nah, dari sini nanti diperkirakan bisa kita ketahui sebab kematian. Maaf. Kemudian itu yang kita maksudkan di sini. Kemudian kita masuk ke sini siklus lalatnya. Siklus hidup lalat itu, lalat dengan adanya bau busuk akan meninggalkan telurnya. Tetapi lalat ada juga yang bersifat, artinya dia akan meninggalkan larva. Nah, dia tidak punya telur. Jadi ini yang akan kita jumpai nanti titik-titik di ukuran 2 mm yang diletakkan per kelompok. Itu seperti kok kayak nasi gitu ya. Kalau kami periksa mayat, apa ya kayak nasi, tapi itu kecil sekali gitu ya kan. Sering kita ganggu, oh ternyata telur nasi gitu ya. Kemudian dia akan berubah menjadi larva instan 1. Dia ukurannya 5 cm, warnanya putih, masih malas-malas. Larva instan 2, ukurannya 10 mm atau 1 cm, warnanya agak gelap karena sudah apa ya, ada terisi darah. Kemudian dia ini sudah aktif, ya, ada megal-megal di sana kemari ya. Kemudian ada larva instan 3, ya ukurannya udah lebih panjang lagi, 1,5 cm kurang lebih, warnanya gelap dan sangat aktif. Ini yang dia makannya. Bisa di sini kita letakkan, kalau misalnya kita ambil, kita letakkan di sini, kita menoleh aja, udah berjalan kemana-mana gitu ya. Kami sering mendapatkan mayat busuk soalnya ya Pak ya. Kalau udah seperti itu, ampun-ampun lah kita. Tapi cuma 15 menit pertama. 15 menit berikutnya, ya biasa baunya seperti sayur sawi atau sayur kol yang ada di pajak, yang udah terendam itu, baunya seperti itu aja.
Kemudian dia larva post-feeding. Ada larva post-feeding, dia itu malah memendek. Tadinya dia larva sampai dia 1,5, tapi kalau udah selesai dia makan, dia jadinya udah sampai waktunya ya, dia jadi tahap yang tidak makan-makan lagi, dia jadinya jadi memendek, gitu, cuma 1 cm, dia warnanya gelap, jadi sudah mulai malas-malas dan mencari tempat yang baik supaya dia berubah jadi pupa. Nanti pupanya hanya 0,8 cm, dia berbentuk seperti batang guling warna kemerahan, kemudian dia akhirnya berubah menjadi pupa, kemudian akhirnya menetas dan menjadi larva. Jadi sebenarnya ini itu macam-macam ya. Saya juga agak bingung menjadi membuat patokan karena ternyata evidence sangat banyak. Jadi ya saya tampilkan saja yang ada di literatur saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita nanti kalau bisa memang memerlukan, kita bisa hubungin teman-teman kita yang belum. Ya, bentar. Kemudian saya balikkan tadi mana tadi ya. Kemudian yang mau saya apakah nanti di sini lalat betina biasanya menaruh telur di tempat yang lembab dan berair seperti pada lubang mulut, anus, vagina, mata. Jadi kalau ada bagian tubuh yang lain yang tidak seharusnya ada banyak di situ lalat, larva, tapi ada banyak larva, kita curigai dan di situ ada sesuatu. Misalnya ada luka, baik dia luka memar sekalipun itu sudah cukup untuk memancing mereka itu datang lebih banyak ke daerah. Jadi nggak harus luka terbuka, nggak harus luka robek, nggak harus luka tutup. Luka memar saja pun, nggak harus luka lecet, luka memar saja pun sudah cukup untuk membuat mereka mengunjungi daerah. Nah, jadi makanya itu kita jadikan kita jadikan patokan. Oh, kalau ke situ misalnya pada kasus kejahatan seksual. Nah, kalau kita curigai, kan kalau misalnya daerah anogenital itu kan agak tersembunyi. Nah, jadi kalau misalnya di situ sempat banyak kita lihat larva, berarti ada kemungkinan ada trauma di situ. Gitu ya. Kemudian misalnya juga kalau misalnya dia kecil-kecil atau terberak-berak, kita mau saya pakai bahan seperti itu ya, terberak-berak atau kecil-kecil, pasti larvanya lebih banyak dari itu. Ya, jadi bukan hanya luka, tapi juga defekasi dan kulit, ya. Nah, jadi kemudian sehingga nanti misalnya apa ya saya jadikan di sini contoh ya. Kalau Bapak Ibu ingat yang udah ada di sini ya. Kasus baru-baru ini, tapi kayaknya viral juga. Mahira di apa? Bila dini karena musuh yang ditemukan di rumahnya kepalanya tinggal tengkorak. Pernah dengar itu? Itu sampai dia teman-temannya itu sampai sampai masih juga beberapa saat sesudah dia meninggal itu masih demo di depan musuh. Itu jenazahnya ditemukan kepalanya saja di dalam tengkorak. Jadi yang artinya apa? Kenapa kepalanya habis? Kan itu kan proses penusukan. Berarti memang kemungkinan besar di kepalanya itu banyak terjadi trauma. Ya, jadi itu yang mau saya jadikan contoh. Nah, jadi kalau untuk daerah itu DNA jenis serangga itu sebenarnya kan harus tahu database. Tapi memang kita harus tahu database-nya, kita punya DNA serangganya, sehingga ketika ketika kita mau periksa serangga apa, ya tinggal diperiksa aja DNA dicocokkan ke database DNA mereka, langsung tahu jenis serangganya. Kemudian juga dikatakan mereka juga bisa mendapatkan DNA korban atau tersangkanya dari darah di dalam saluran pencernaan serangga pengisap darah. Nah, ini tapi teknologi yang sudah sangat inilah ya sangat maju sekali ya.
Kemudian di sini dikatakan misalnya apa lagi ya? Nah, ini keterangan dari yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya mungkin itu saja. Sudah lewat ya saja. Tidak maaf. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bersilakan. Ya. Silakan. Terima kasih kepada Doris secara menyampaikan paparannya terkait dengan luka dan kerugian. Itu dengan teknologi traumatologi dan dengan. Nah, kalau dipikir-pikir ini ada beberapa kasus belajar di kampus ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu singkat Ibu Doris bisa memaparkan kepada kita untuk kita dapat memahami secara umum dasar-dasar daripada pengetahuan forensik dari tiga tema tersebut. Dan sangat menarik karena dari beberapa kasus yang ada contoh yang disampaikan oleh Ibu Doris, saya jadi mendengar Gajah Doni yang mengalami diduga waktu itu mati akibat diserang listrik secara sengaja. Jadi kita yang bicara tentang bagaimana harus penelitian daripada luka listrik. Lalu kemudian dengan pengusutan tadi, jadi saya mengingat lagi dengan kasus pertama yang terlalu di tahun 2024, ketepatan sebatas itu yang saya ikuti dari mengikuti kegiatan forensik di lapangan. Nah, sehingga dari bentuk larva tadi juga itu juga menambah pengetahuan kita bagaimana estimasi lama kematian dan pengusutan itu tadi. Jadi dari bangkai yang kita temui ternyata sudah pecah perut dan kemudian larvanya jenis apa itu bisa kita identifikasi dan bisa kita estimasi lama kematian. Dan bahkan yang menarik di sini Ibu Dori telah mengatakan bahwa di larva serangga atau pada masih bisa kita temui DNA dan memang bisa bisa dari tubuh batangnya seperti itu. Nah ini saya teknologinya mungkin harus teknologi, tetapi mungkin karena kita di sini juga membawa ahli DNA, nanti akan di sesi berikutnya tapi yang pasti mengingatkan saya pada film Jurassic Park. Jurassic Park itu tadi bisa seolah-olah ditimbulkan kembali spesies itu dari darah yang bisa dari si nyamuk di dalam apa tadi itu Jurassic Park tadi si apa namanya dinosaurus yang kemudian si nyamuknya anak delta mengetahuikan di dalam sebuah getah pepohonan. Lalu itu yang diekstrak kembali dan kemudian dikloning untuk menjadi dinosaurus baru, ya seperti itu. Jadi teknologi itu memang sangat memungkinkan dan kita mungkin belum sampai ke sana, tetapi itu menjadi harapan bagi kita untuk kerja-kerja produksi ke depan. Oke, itu mungkin sedikit ulasan saya dari pembicaraan Bu Doris. Mungkin teman-teman yang punya kasus di lapangan memiliki pertanyaan atau unek-unek dari kebutuhan di lapangan, mungkin bisa ditanyakan kepada Dr. Doris. Kami silakan. Ya, silakan sebutkan nama. Oke, tes. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Dr. Hewan Aisyah dari Pusat Karantina Orang Utan SOCP. Saya mau bertanya tentang trauma terutama. Tadi kan Dr. Doris banyak berbicara tentang klarifikasi trauma itu di jaringan kulit. Kalau misalnya kita bisa nggak menerapkan klarifikasi tersebut itu di jaringan lain seperti jaringan mata seperti itu? Apakah klarifikasi ini bisa kita terapkan kayak kekerasan tubuh atau kekerasan tajam untuk jaringan yang strukturnya berbeda seperti kulit? Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya.
Lagi yang bertanya, ya, silakan. Ya, terima kasih dokter. Saya semua dari Bali Sumatera. Saya mau bertanyakan terkait dengan lokasi tempat kehidupannya bangkai. Misalnya, apa perbedaannya terkait dengan perkiraan kematian? Maksudnya dia ketika di daerah berubah dengan cuaca yang panas, ataupun ketika di tempat terbuka dia terkena hujan. Itu satu. Yang kedua, ketika di daerah lembab. Yang ketiga, di apa namanya? Dia berada di air. Apakah perbedaannya signifikan? Jauh ya. Misalnya ketika tempat yang kering dia kira-kira berapa persen dibandingkan dengan yang di air ataupun tempat-tempat. Ada lagi, satu lagi, kami silakan. Lagi mau ada tulis supaya semuanya keluarnya aja benar-benar. Kalau soal ranking tulis nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang tipsnya kan sedikit berbeda ya. Tetapi paling tidak dari prinsip-prinsip yang Bodo sampaikan tadi masih bisa untuk membantu kita dalam hal metode berdasarkan untuk kita pelajari. Ayo silakan lagi teman-teman dokter yang lain. Itu betul. Ya, kita menunggu untuk pertanyaan, kita buka satu sesi lagi bertanya. Untuk dokternya ya, tadi pertanyaannya bisa nggak pada jaringan otak dikatakan traumanya trauma apa? Sepanjang kita bisa lihat bahwa luka yang terjadi itu misalnya kalau di bola mata, misalnya di bola mata kita lihat nanti tepi lukanya itu rata seperti dengan menggunakan sesuatu yang tajam, berarti itu trauma tajam. Nah, kalau di mata berarti kalau hanya sebatas mata berarti luka iris kita namakan. Tapi kalau misalnya memang sampai dia meliputi wajah, berarti kan luka bacoknya. Atau kalau misalnya dia hanya tertuju ke mata dan mencapai ke dalam mata, itu berarti sudah luka rusuk. Kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya dia terbentur sesuatu dan bola matanya jadi pecah, ya nanti gambarannya kan lukanya itu pasti tidak beraturan, tepinya tidak rata. Jadi itu bisa kita lihat dari bentuk lukanya. Ya. Kemarin kami juga dapat pembegalan, jadi dia begal pakai senjata yang besar, wajahnya tertebas, sehingga yang daerah mata juga kena. Jadi mata sebelah kanan itu hancur. Jadi ya kita namakan jadinya luka. Tapi yang luka yang ada di daerah itu jadinya luka hancur. Termasuk juga di daerah matanya, karena matanya jadi terbelah. Jadi bisa kita nyatakan. Sepanjang nanti kita lihat tepian lukanya itu kalau rata berarti dia trauma tajam. Bisa dokter gimana? Kemudian kita lanjutkan sama Pak dokternya. Kemarin lokasi bangkai dan suku apakah bisa berpengaruh terhadap mempengaruhi daripada estimasi? Oke. Tanatologi adalah ilmu mempelajari tentang kematian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi sesudah kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi ternyata ketika kita menerapkan perubahan-perubahan yang terjadi sesudah kematian untuk membantu kita menentukan postmortem interval, ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik itu pengaruhnya sedikit maupun pengaruhnya besar. Nah, maka seperti halnya alat itu memang harus tetap dilakukan penelitian dan pembuatan database
supaya bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan namanya kematian. Saya bawa ke ini aja nanti ya Pak ya, ke lalat ya. Jadi seperti lalat itu saja tadi yang saya terangkan, ternyata di perkembangan siklus hidup lalat juga banyak yang mempengaruhi. Misalnya spesiesnya, ternyata lalat rumah itu akan kita sering jumpai bertelurnya di daerah dalam rumah, sedangkan lalat kandang katanya ditemukan di daerah kandang. Beda lagi dengan lalat buah maupun lalat daging, gitu ya. Nah, jadi itu saja kan sudah mempengaruhi. Nah, sehingga nanti kalau misalnya sudah tentu dari situ saja kan sudah siklus hidupnya kan sudah beda karena spesies itu kan beda, saja sudah beda. Itu satu. Yang kedua lagi ada hubungannya dengan apanya? Jenis apa yang dimakannya di jaringan jaringan apa itu terkontaminasi atau tidak, gitu ya. Kemudian juga suhunya. Nah, mungkin ada kaitannya dengan suhu ya Pak ya tadi ya. Bisa saja kalau misalnya makanya saya bilang tadi, kalau lalat itu kita pelihara di dalam lab, itu tidak bisa dijadikan faktor, tidak bisa dijadikan hanya database, hanya itu dijadikan database untuk perkembangan satu spesies itu. Karena banyak hal-hal lain, misalnya kalau dia di tempat yang terbuka, apakah memperpanjang lifespan-nya atau tidak, kemudian apakah dengan bahan makanan yang lebih banyak itu dibandingkan kalau di dalam lab, apakah itu juga mempengaruhi lifespan-nya atau tidak. Nah, jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa harus diperhitungkan, tetapi secara garis besar saya rasa tidak terlalu mempengaruhi. Jadi misalnya seperti ini, kalau kami di USU itu kita pakai literatur yang kita punya, misalnya mulainya proses pembusukan itu adalah 18 sampai 24 jam ditandai dengan perut bagian bawah yang berwarna kehijauan. Itu ya Pak ya. Nah, jadi itu memang sebagai dasar kami nanti akan menetapkan lama kematian, walaupun dia dapatnya di hutan, gitu ya. Apakah dia dapatnya di rumah, gitu. Jadi biasanya standar yang kami pegang itu udah kami jadikan. Walaupun tetap di dalam teknologi kita harus memperhitungkan faktor-faktor, tetapi biasanya kalau sudah kami jadikan standar itu yang tetap kami pegang. Gitu. Kalau kami dalam melakukan tugas kami. Jadi ya tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Apakah dia dijumpai di dekat TPA, tempat pembuangan sampah kecil, ataupun misalnya dia hanya kita dijumpai di samping rumah misalnya. Pokoknya kita udah ada, kalau kita buat dari literatur kita, pembusukan pertama sekali muncul 18 sampai 24 jam ya sudah kita bawa aja. Berarti kalau kita jumpai dia keadaannya begitu, dimanapun kita jumpai tetap kita katakan berarti lama kematian adalah 18 sampai 24 jam yang lalu. Jadi gak terlalu kita perhitungkan memang kalau ke keadaan lingkungannya dalam tugas kami saja. Apa yang kami pegang sebagai standar kami itu aja kan. Karena kalau kita mau pakai itu berarti kita harus punya database untuk itu semua. Sama seperti saya katakan tadi. Sedangkan untuk lalat saja beda-beda. Jadi kalau kita mau pakai lalat, kita harus punya database semua lalat yang ada di misalnya daerah Medan. Semua yang ada di kota. Itulah baru kita cocokkan.
kita cocokkan. Kalau mau pakai cepat kita pakai DNA. Tapi kalau yang kita kan nggak ada DNA, ya terpaksa kita biarkan dulu sampai dia besar, baru kita ini kan kita identifikasi melalui lalat yang udah besarnya. Jadi lama juga akhirnya seperti itu. Mungkin bagaimana Pak Dokter bisa? Cukup. Kami ada pakai standar kami saja. Jadi Pak itu kurang diperhitungkan. Jadi ya tetap aja kami terpilih kepada standar yang kami yakini gitu aja. Oke, terima kasih Bu Doris jawabannya. Jadi sebenarnya karena kita untuk bertanya semua ini tadi adalah mengapa beliau menanyakan seperti itu? Karena dengan sedang memperlihatkan nama manusia, dia akan bisa menghitung kejadian apa ya sama 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, sehingga untuk mengidentifikasi daripada pola atau motivasi daripada kejahatan itu yang menjadi perlu. Tetapi paling tidak Ibu Doris sudah menyampaikan ada 2 metode dari lebam bakar tadi, ya lebam bakar namanya boleh bekas. Lebam mayat tadi, lebam mayat dan juga bisa dari entomologi, ya betul tandanya. Tetapi bahwasanya standar yang mereka pakai adalah standar dari usia pertumbuhan daripada jenis selama 8 dan 2 hingga jadi 100 tahun. Nah, itu yang menjadi dasar. Mungkin itu sangat membantu kami. Kalau misalnya kalau mau jujur, kami kalau yang untuk kurang kami pakai. Jadi kami pakai lalu lebam mayat. Ya, siap. Ya. Nah, jadi kan orang dokter juga untuk yang entomologi itu juga masih jarang dipakai, tetapi itu merupakan dasar keilmuan juga untuk menentukan. Nah, di samping itu juga banyak faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi. Meskipun kalau untuk di gajah ada salah satu faktor yang kita bilang gajah memang selalu stres secara medis, ya. Tapi dia biasanya antidepresi itu nggak minum, ya. Jadi nggak mempengaruhi usia yang jadi lebih berpanjang. Gitu. Ya, itu yang bisa kita ambil dari jawaban Bu Doris. Ya. Yang lain coba silakan. Ada yang bertanya? Nah, atau ini moderator masih bertanya. Jadi kami pernah dapat kasus di Riau. Tidak terbukti juga secara ini. Tetapi kami mencurigai itu adalah tentang penembakan. Penembakan mungkin dengan jarak jauh. Nah, seperti itu. Nah, indikasinya kami hanya daripada senjata tajam dengan gerak sehingga masuk kecil, keluar besar. Tetapi memang diajak karena tubuhnya yang besar, dia tidak sampai keluar di sisi lainnya menjadi besar. Tapi di dalam rongga dada, paru-paru itu semuanya hancur. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan kembali tentang gerak tubuh dan luka untuk lebih bisa dipahami. Tidak hanya dari permukaan tubuh, tetapi dari dalam tubuh yang luka tembak. Kalau luka tembak, kalau misalnya dia true and true, kalau dia sudah lewat, biasanya kan ada saluran lukanya. Ya. Kalau memang saluran lukanya tidak mengenai tulang misalnya, dia kan akan membentuk garis lurus dari depan tembus belakang. Tapi di dalam perjalanan itu, misalnya kalau misalnya dia kena paru-paru, dia memang akan menusuk paru-paru yang dilewatinya, dan paru-paru itu juga akan membentuk saluran luka, karena kan dilewati. Ya. Tapi yang seperti Bapak bilang dia sampai hancur ya Pak ya, dan kemudian tapi pelurunya itu tembus ke belakang. Tidak keluar. Oh tidak keluar lagi, tapi organ yang terkena rusak parah. Kalau memang seperti itu, mungkin mereka menggunakan peluru dum-dum. Jadi peluru itu dia sebenarnya setahu saya peluru ini tidak boleh digunakan karena sangat menyebabkan kerusakan yang hebat. Misalnya seperti
untuk perang itu tidak boleh kan? Jadi dia di dalam itu dia pecah ataupun mekar. Boleh kalau misalnya bapak internet boleh silahkan dia di dalam di internet dia belum ya dia itu nanti bisa mekar seperti memang cantik dia, tapi bayangkan saja kalau dia saja masuk ke tubuh kita sudah merusak tubuh, apalagi nanti di dalam itu dia pecah mekar gitu. Jadi yang kerusakan yang di jauh lebih besar. Jadi mana tahu itulah keluarnya. Dan dia juga bukan hanya mekar, ada juga dia yang jadi pecah-pecah. Jadi dia bukan mekar seperti ini, tapi dia jadi terlepas-lepas. Dan juga memang saya ada lihat memang beberapa kasus di mana memang tubuh itu bisa juga pecah di dalam. Jadi mungkin kena dia tulang jadi pecah, jadi bentuk fragmen. Mungkin ketika membentuk fragmen itulah dia ke segala arah pergi dan merusak yang ada di sekitar. Ada seperti itu kasus kita juga. Makanya kalau pada manusia sebenarnya sangat disarankan kalau diketahui penyebab luka adalah luka tembak, maka sebenarnya sangat disarankan untuk di ronsen dulu baru diotopsi. Kalau misalnya orangnya sudah jenazah ya, sudah mayat. Ya, tapi ya keterbatasan juga, nggak mau juga itu dipakai. Bukan soal biayanya, nggak mau mereka dipakai alatnya untuk mayat gitu. Jadi kadang-kadang kita jadinya susahnya di situ karena kita nggak tahu masuknya di sini nanti dapatnya dari mana gitu. Nggak harus di sini masuk di situnya juga di garis lurus itu yang kita dapat, enggak bisa dia nanti jadinya muncul di tempat lain gitu. Itu yang jadinya susah juga sama kami sebagai orang-orang forensik juga yang buka tembak gitu. Jadi mungkin kemungkinan di kasus bapak ini Pak Dokter ini mungkin menggunakan peluru yang bisa patah di dalam, ataupun memang peluru itu memang mengenai sesuatu di dalam, bisa menjulang dan dia jadi terpecah. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah dapat? Ya, udah jam 1 ya. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, maka Doris sudah bisa bekerja. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Doris dan berikan upload untuk Baik, terima kasih kepada Ibu Doris atas